Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan David Kurniawan, Egy Nurafianto, Ana Maulida Hafizoh, dan Dian Aziah Rama akan mempresentasikan yaitu model pengembangan dan organisasi kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan model? Model adalah suatu contoh, acuan, atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Jadi, model pengembangan kurikulum adalah langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Yang pertama, model Taylor. Menurut Taylor, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum yang meliputi 1. Menentukan tujuan pendidikan. 2. Menentukan proses pembelajaran. 3. Menentukan organisasi pengalaman belajar. 4. Menentukan evaluasi pembelajaran. Model yang kedua yaitu model administrasi. Pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau bisa disebut top-down atau staff lini staff procedure. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksananya dimulai dari pejabat tingkat atas pembuat kebutuhan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dan pengembangan kurikulum. Model yang ketiga yaitu model grassroots. Model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model ini lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan. Yang selanjutnya yaitu model demonstrasi. Sebenarnya, model demonstrasi ini bersifat sebagai model grassroots yang datangnya dari bawah. Semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Namun, karena sikap yang ingin berubah atau mengganti kurikulum yang ada, sehingga dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Yang kelima yaitu model Miller-Siller. Pengembangan kurikulum ini ada perbedaan dengan model-model sebelumnya, karena model pengembangan kurikulum Miller-Siller merupakan kombinasi pengembangan kurikulum model transmisi dan model transaksi. Yang pertama yaitu klarifikasi orientasi kurikulum, yang kedua pengembangan tujuan, yang ketiga identifikasi model mengajar, dan yang keempat implementasi. Lanjut model yang keenam yaitu model tabah. Berbeda dengan model yang dikembangkan Taylor, model tabah lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam model ini dikembangkan tahap-tahap yang harus dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Model yang ketujuh yaitu model Beukem. Beukem mengatakan bahwa pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu 1. Menentukan arena atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. 2. Menetapkan personalia. 3. Organisasi dan prosedur kurikulum. 4. Implementasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Organisasi kurikulum. Apa itu? Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.
Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, mata pelajaran terpisah. Mata pelajaran yang terpisah-pisah bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Yang kedua yaitu mata pelajaran gabungan. Kurikulum dalam bentuk ini sebagai upaya pengembangan dari mata-mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Tujuan penggabungan mata pelajaran ini yaitu untuk memperkaya wawasan siswa di berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, kurikulum terpadu. Kurikulum ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran. Di kurikulum terpadu ini terdapat 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama, kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu. Topik-topik yang dapat diangkat dalam kurikulum ini selalu berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu dan lingkungan. Yang kedua yaitu social function dan present situation. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia secara individu dan sebagai anggota masyarakat, misalnya memelihara dan menjaga keamanan masyarakat, perlindungan dan pelestarian hidup, dan lain-lain. Yang menganut situasi yang dihadapi manusia dalam hidup masa lalu, saat ini, dan masa mendatang. Yang ketiga yaitu experience atau activity curriculum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang integritas dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Ya, mungkin itu dari kurikulum terpadu terdapat 3 jenis yang sudah saya sebutkan dan jelaskan tadi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.